Bisa nggak ya seseorang yang terlilit hutang akibat kebodohan sendiri atau karena hutang keluarga dan lain-lain itu bisa bangkit dan hidup sebagai seorang pemenang di kehidupan yang akan datang? Atau bisa nggak seseorang yang sudah salah pergaulan bertahun-tahun bisa kembali menjadi kebanggaan orang tua? Atau bisa nggak orang yang bangkrut ditinggalkan keluarga bisa mendapatkan keluarganya kembali seperti dulu? Atau bisa nggak anaknya orang miskin bisa sukses padahal tidak punya privilege? Atau bisa nggak kita comeback dari ketertinggalan menjadi kemenangan? Jawabannya, insya Allah sangat bisa. Bangkit dari kehancuran itu adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan beberapa hal yang mungkin kita nggak pernah suka. Jadi, saya akan kasih solusi yang saya rasa ini bisa digunakan semua orang untuk bangkit dari kegagalan. Tentunya, untuk bangkit ini pasti sangat susah. Kamu perlu kerja keras yang hebat. Kalau kamu merasa tidak bisa kerja keras, lebih baik sudahi untuk menonton video ini. Bangkit dari kegagalan itu selalu mulai dari yang namanya perubahan. Perubahan itu bukan hanya yang tidak baik menjadi baik, tapi juga yang baik menjadi lebih baik lagi, atau lebih baik lagi menjadi lebih baik lagi. Itu yang namanya perubahan. Jadi, kalau kamu mau bangkit, kamu harus berubah secara pikiran, secara tindakan, dan semua yang kamu lakukan, baik itu secara fisik maupun kepribadian. Di awal, perubahan yang kamu harus lakukan itu ada dua hal. Yaitu, yang pertama, berhenti nonton film porno. Apalagi kalau sampai kecanduan. Kenapa? Karena hal itu benar-benar sangat merusak otak yang kita pakai untuk berpikir. Jadi, kalau cara berpikir kita aja udah rusak, maka tidak akan pernah ada kemajuan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, hentikan segala macam judi. Ini saya nggak usah jelasin kenapanya. Ya, titik terendah sebuah kebodohan seseorang adalah suka berjudi. Banyak kasus pembunuhan, perampokan, bunuh diri, perceraian itu karena tindakan bodoh ini. Ada beberapa kesalahan juga yang sering orang lakukan saat dia berusaha untuk bangkit dari kegagalan. Contohnya, dia terlalu keras kepala, tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya. Sudut pandang yang dia pakai itu cuma satu, tidak menerima sudut pandang orang lain atau tidak menerima sudut pandang lain. Mereka bekerja keras tapi tidak mau belajar, tidak mau bekerja cerdas. Nah, kalau kamu nggak tahu gimana caranya untuk mulai dan melangkah untuk bangkit dari kegagalan, langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah bertanya pada dirimu sendiri, lalu cari akar permasalahanmu sekarang. Setelah itu, kamu ambil kertas dan kamu tuliskan tujuan-tujuan yang realistis. Tergantung, misalnya dalam sebulan kamu harus melakukan apa, dalam setahun kamu harus bagaimana, dan dalam 10 tahun kamu pengen jadi orang yang seperti apa. Lalu coba kamu pikirkan cara-cara untuk bisa mencapai tujuan yang sudah kamu tulis itu. Misalnya nih, sekarang kamu punya pendapatan 5 juta per bulan. Lalu rencanamu 2 tahun ke depan kamu ingin punya penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Nah, di sini kamu mulai mengejar target itu dengan memperbanyak ilmunya. Misalnya belajar bisnis, belajar skill-skill lain yang bisa mendatangkan uang, lalu kamu mulai menabung sedikit demi sedikit sambil terus memperdalam ilmu untuk mempersiapkan diri. Sehingga setelah 1 tahun ke depan kamu bisa membangun bisnis, lalu ketika bisnis itu dibuka, kamu sudah mulai bisa mengembangkan bisnis itu sehingga 1 tahun berikutnya kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan dalam bisnis itu di luar penghasilan pokokmu. Ya, tiap orang beda-beda ya. Tapi ketika sudah punya rencana dan dieksekusi secara matang, maka rencana itu akan menjadi realita. Apa gunanya melakukan ini?
Apa gunanya kita punya rencana? Untuk membuat hidup kita memiliki tujuan. Sehingga meskipun kamu gak suka, meskipun kamu malas, atau meskipun kamu tidak bersemangat, kamu bisa nge-push diri kamu sendiri secara alam bawah sadar. Karena sekarang kamu sudah punya tujuan dan kamu bisa memunculkan hasrat untuk mencapai tujuan itu. Tapi kamu tidak perlu buru-buru. Kalau sekarang hidupmu hancur, kamu mau bangkit, hari ini juga kamu tuliskan sebuah rencana. Dan besoknya kamu janji untuk berubah. Lalu kamu merubah pola hidupmu secara keseluruhan, secara total. Justru hal tersebut menjadi tidak baik. Karena terkesan terlalu terburu-buru langsung ingin berubah. Dan biasanya hal yang terlalu dipaksakan secara langsung bisa jadi hanya bertahan 1 bulan 2 bulan. Dan setelah itu kamu akan kembali ke habitat kamu lagi. Yaitu kamu kembali tidak punya tujuan hidup. Ketika hidupmu secara tiba-tiba berubah secara drastis, maka kamu gak akan kuat. Dan akhirnya kamu akan kembali ke kebiasaan-kebiasaan buruk atau ke kehidupanmu yang sebelumnya. Jadi kalau kamu mau berubah, pelan-pelan saja, gak usah terlalu terburu-buru. Kuncinya adalah disiplin. Dan tipsnya adalah dengan menentukan target-target kecil. Saya ulang, target-target kecil. Contohnya, kamu mulai menabung 100.000 per bulan. Mulai menyelesaikan 1 buku per bulan. Bulan berikutnya, kamu mulai menabung 200.000 per bulan plus menyelesaikan 1 buku 2 minggu atau 2 buku per bulan. Dan seterusnya secara bertahap. Intinya target-target kecil yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan besarmu. Nah, saya menemukan data menarik bahwa 92% dari orang-orang yang memiliki tujuan itu gagal mencapai tujuannya. Padahal kita semua tahu bahwa tujuan adalah bagian dari kesuksesan. Lalu, kenapa bisa 92% itu gagal mencapai garis finish? Saya juga yakin kita, Anda, saya pasti sepanjang hidup ini pernah menetapkan target-target tertentu dan bukan cuma satu target saja. Dan ada target-target yang tidak tercapai. Lalu kenapa bisa terjadi hal tersebut? Lalu kenapa banyak target kita yang tidak terpenuhi? Alasannya adalah kita mungkin memiliki beberapa ketakutan tentang kegagalan. Alasan lainnya karena kita terlalu bergantung pada mood dan motivasi. Kita sudah menetapkan target tapi tidak melakukan aksi. Kalaupun kita sudah beraksi tapi aksinya itu tidak konsisten. Jadi ingatlah, mood dan motivasi itu penting tapi sifatnya sementara. Hari ini kita bisa punya motivasi yang bagus, tapi belum tentu minggu depan kita punya mood atau motivasi yang bagus. Bisa jadi mood dan motivasi itu bisa hilang. Nah, kunci dari semuanya sebetulnya simple, yaitu disiplin. Kamu harus bisa menciptakan sifat disiplin dalam dirimu. Dan percayalah, hanya disiplin yang bisa mengeluarkan kita dari masa-masa sulit. Jadi jangan takut untuk berubah dan jangan takut untuk bangkit dari kegagalan. Yang gagal itu bukan cuma kita kok. Dan saya harap kita tidak menjadi bagian dari 92% orang-orang yang gagal mencapai tujuannya. Saya harap kita bisa menjadi 8% orang yang bisa bangkit dari kegagalan sehingga kita bisa mencapai kesuksesan kita. Meskipun sulit, meskipun di tengah jalan kita menemukan kerikil-kerikil yang menghambat proses kita untuk bangkit. Pesan saya, jangan menyerah, jangan emosi, tetaplah jaga disiplin. Dan terakhir, sebelum saya tutup, ada quote dari Nelson Mandela. Kemenangan sejati dalam hidup ini bukan ketika kita tidak pernah gagal, tapi ketika kita bisa selalu bangkit dari setiap kegagalan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.